kematian Kennedy, Pak Karno terkejutnya bukan main. Shock. Karena apa? Karena hal ini membuyarkan skenario kerjasama Indonesia, Amerika atas terbitnya dolar berbasis emas atas nama negara Amerika atau federal dollar. Semua akhirnya tinggal sejarah ketika Pak Karno pun oleh globalis cabal dilengserkan. Skenario ini globalis yang punya, sedangkan CIA hanya pelaksana. Karena Amerika akan mendadak menjadi negara patriotik nasionalis. Begitu juga Indonesia menjadi negara patriotik nasionalis, bukan di bawah globalis lagi. Dan globalis cabal tidak mau skenario itu. Baik, kita melompat sebentar ke masa kini. Ketika Trump pidato di PBB bulan lalu, dia secara jelas mengatakan, saya mendukung negara-negara untuk berdaulat masing-masing yang bisa diartikan deglobalisasi, anti globalis cabal. Dan itu gaya Trump banget, patriotik. Trump menjadi Kennedy baru, dan banyak yang menduga dia akan diasasin atau dibunuh oleh globalis cabal seperti cerita di dalam The Simpsons yang belum pernah meleset menceritakan kejadian di masa akan datang, termasuk ketika Trump jadi presiden dan cerita Trump terbunuh. Tetapi Trump adalah Trump dan Amerika adalah Amerika. Mereka tidak pernah berubah sejak lahirnya. Tujuannya jelas, menjadi sheriff dunia, menjadi pengendali dunia. Agaknya kebencian terhadap Trump oleh globalis cabal ini sudah puncaknya ketika September 2020 kemarin Trump melakukan perombakan sistem transfer dolar. Kita beri catatan sebentar ya terhadap Trump sebagai pengingat dan ada strategi yang layak ditiru untuk membuat Amerika negara berdaulat dan superpower. Juga kalau kita berani tiru, bisa membuat Indonesia berdaulat. Pertama, kalau Trump jadi presiden Amerika, jabatan keduanya dia akan menggunakan emas sebagai underlying dolar. Kemudian Federal Reserve Amerika sudah berada di bawah Kementerian Keuangan, tinggal dikuatkan lagi di masa jabatan kedua. Ingat ya, kita juga berkali-kali sejak beberapa tahun yang lalu kalau kita dapat mandat, BI kita bubarkan, jadikan Dirjen Moneter di bawah Kementerian Keuangan. Agaknya ditiru Amerika terlebih dahulu ya. Oke, belagu juga ya si Sontoloyo ini pamer-pamer. Oke, kita lanjut. Lalu, Trump lakukan apa September 2020 kemarin? Swift transfer dolar, perusahaan network transfer money antar negara yang berpusat di Basel, Switzerland, tidak dipakai lagi. Penguasa keuangan dunia globalis cabal Rothschild mulai meredup sejak 2500 tahun yang lalu berkuasa, dan mereka termasuk yang sangat marah terhadap Trump. Oleh Trump, diganti dengan kuantum komputer yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika yang telah digunakan oleh banyak bank sentral dan Fed sebagai lending konsorsianya. Inilah perang sesungguhnya saat ini. Globalis cabal di belakang Demokrat dan Tiongkok melawan Amerika patriotis nasionalis di bawah Trump. Ada yang menarik, kesadaran bernegara Amerika lagi tinggi-tingginya sehingga beberapa pendekatan pidato Biden-Kamala terpaksa harus menirunya, yaitu agar tidak ketinggalan zaman. Biden-Kamala juga ke arah patriotisme jualan untuk pemenangan dalam Pilpres nanti. Jadi ada pengamat intelijen pertahanan dunia yang mengatakan kalau Biden menang tetap akan perang melawan Tiongkok juga globalis karena Amerika mendadak menjadi negara patriotik. Jadi Trump atau Biden, Amerika tetap Amerika. Oke. Sekarang mulai kebayang apa hubungannya dengan Omnibus Law, hubungan kebijakan luar negeri Indonesia, apa hubungannya terhadap COVID dan ekonomi Indonesia dari cerita tersebut. Apa harus dijelaskan lebih rinci lagi? Ini pelajaran sesungguhnya ada yang minat nggak sih? Yang menjabat ada yang ngerti nggak sih beginian?